Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sinta Pratiwi dengan NIM 2022008152. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan Key Performance Indicator. Baik, yang pertama tentang Key Performance Indicator. Indikator adalah kunci yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja seseorang, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. KPI bersifat spesifik, terukur, dan juga relevan terhadap target yang dicapai. Sebagai contoh, untuk HRD, persen kepatuhan terhadap peraturan dan ketenagakerjaan. Dan juga untuk KPI untuk sales, jumlah penjualan bulanan. Tujuannya adalah untuk memastikan aktivitas kerja selaras dengan sasaran atau strategis dari organisasi tersebut. Selanjutnya untuk penyusunan KPI bertujuan agar setiap aktivitas dan hasil kerja dapat dievaluasi secara objektif serta selaras dengan visi, misi, dan juga strategis perusahaan tersebut. Menentukan indikator kinerja KPI tersebut yang spesifik, terukur, dan juga relevan terhadap area kerja. Selanjutnya di sini ada fungsi KPI. Yang pertama ada mengukur kinerja secara objektif. KPI memberikan alat ukur yang jelas dan terukur untuk menilai seberapa baik seseorang atau tim mencapai target. Dan yang kedua menjadi dasar evaluasi dan penilaian. Hasil dari KPI dijadikan dasar dalam penilaian kinerja karyawan baik untuk promosi, bonus maupun pengembangan diri. Dan yang ketiga yaitu mendorong fokus dan tujuan. Dengan adanya KPI, setiap karyawan tahu apa yang harus dicapai sehingga lebih fokus dan tidak bekerja secara asal-asalan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari KPI. Di sini ada 5. Yang pertama spesifik, harus menjelaskan secara jelas apa yang diukur, siapa yang bertanggung jawab, dan juga dalam konteks apa. Dan yang kedua terukur, harus bisa dihitung secara kuantitatif seperti dalam bentuk presentasi, jumlah skor, waktu, dan sebagai contoh mencapai 95% kehadiran pelatihan dalam satu semester. Dan yang ketiga dapat mencapai achievability. KPI harus realistis dan bisa dicapai sesuai dengan kemampuan individu atau tim dan sumber daya yang tersedia. Dan yang keempat, relevan, harus berkaitan langsung dengan tugas, tanggung jawab, dan juga tujuan strategis dari organisasi. Dan yang kelima, dapat dievaluasi secara berkala. KPI yang baik harus bisa dipantau dan dievaluasi secara rutin, bukan hanya sekali dan di akhir tahun. Baik, di sini ada form penilaian kinerja berbasis KPI. Di sini ada area kerja utama dibagi dengan bobot KPI, target, dan juga bulan. Bulan di sini dari Januari sampai Juni ada 6 bulan dan juga pembahasan semester pertama. Dan di sini ada area kinerja utamanya training, yaitu KPI-nya melaksanakan program atau pelatihan. Setelah itu kemudian kalau tata kelola MSDM juga untuk KPI-nya persen standar tata kelola perusahaan. Untuk bobot KPI sendiri yaitu terdiri dari 100 dan juga untuk skor akhirnya ada di 98,11. Dan yang kedua di sini juga sama ada 6 area kinerja utamanya. KPI-nya juga sama seperti sebelumnya. Setelah itu kalau di sini skor dan skor akhir itu berbeda. Cara perhitungannya realisasi bagi target dikali 100 atau target dibagi realisasi dikali 100. Dan hasilnya di realisasi semester 1 itu 90%. Dan juga skor akhirnya skor dikali bobot KPI dan dibagi dengan 100. Dan bobot KPI-nya 100 dan
skor akhirnya ada di 98,1%. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.